Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter keempat, dan di chapter keempat ini nanti kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik, namanya yaitu inversion atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu materi hari pertama sampai hari ketiga supaya teman-teman tidak lupa, oke? Jadi di hari pertama sampai hari ketiga kita sudah belajar mengenai sentencing atau seputar kelengkapan kalimat ya, teman-teman. Yaitu kalimat itu harus punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun ya. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Jadi hanya verb 1, verb SES, atau verb 2, atau auxiliary yang ketemu sama gandengannya saja yang bisa jadi predikat. Dan artikan semuanya aktif ya teman-teman. Jadi semuanya kata kerja itu artinya aktif. Kecuali jika teman-teman menemukan ada auxiliary ketemu verbnya itu berupa to be dan verb 3. Nanti artinya jadi pasif seperti itu. Kemudian kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1 mereka bukan predikat ya teman-teman. Nah, kalau yang verb 3 itu pasif, artinya yang di. Kalau verb ing dan to verb 1 itu umumnya diartikan aktif ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi aturan penggunaan pasif secara umum dia tidak boleh punya objek. Oke. Dan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan, hanya bisa aktif. Seperti itu. Kemudian di dalam kalimat subjek predikat itu bisa muncul lebih dari satu ya teman-teman. Misalnya kalau mau ada dua nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction satu. Oke, dan conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Oke, ada yang fanboys, ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Dengan masing-masing artinya ya. Selain conjunction for, and, nor, but, or, yet, so, itu miliknya conjunction yang selain fanboys ya, teman-teman. Nah, kenapa kok conjunction fanboys ini dibedakan dari conjunction yang lain? Karena penggunaannya beda di dalam kalimat. Ya, walaupun dia conjunction, beda dari conjunction yang lain. Bedanya apa? Bedanya yang pertama, conjunction fanboys itu hanya bisa muncul di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Jadi dia tidak bisa di paling depan. Oke, sedangkan conjunction selain fanboys itu tempatnya boleh pindah di paling depan. Seperti itu. Jadi bentuk kalimatnya kalau fanboys nanti menghubungkan dua subjek, dua predikat di dalam kalimat, bentuknya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah ya teman-teman. Nah nanti pola kalimatnya itu ada tiga. Yaitu yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Dikasih koma boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tergantung informasi setelahnya penting atau tidak, seperti itu ya. Kemudian subjek, conjunction subjek predikat, predikat, seperti itu. Dan yang terakhir conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat, seperti itu. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah conjunction yang dari fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya teman-teman. Dia bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat saja. Misalnya menghubungkan subjek dengan subjek saja, predikatnya cuma satu, nggak apa-apa. Misalnya subjeknya cuma satu, predikat dengan predikat, jadi predikatnya ada dua, terus diapit pakai fanboys itu, sorry, dihubungkan dengan fanboys itu nggak apa-apa juga teman-teman. Misalnya subjek predikatnya cuma satu, ada fanboys, yang dua adalah objeknya, itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja atau menghubungkan dua subjek, dua predikat. Syaratnya kalau dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus paralel ya, teman-teman, atau harus sama, harus setara, seperti itu. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, fix dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman mau masukkan conjunction yang selain fanboys, fix nanti kita butuh dua subjek, dua predikat atau lebih seperti itu. Tergantung jumlah conjunctionnya seperti itu ya. Nah untuk contoh soalnya dari hari pertama sampai hari ketiga kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are universally reflected.
Itu predikatnya. Jadi ada auxiliary verb, tengah-tengahnya diselipin sama keterangan nggak apa-apa, teman-teman. Keterangan itu memang seperti itu, tempatnya bisa nyelip-nyelip seperti itu ya. Dihilangkan juga nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian subjeknya ada fear, happiness, sadness, and surprise. Oke, itu semuanya kata benda dihubungkan dengan satu fan voice. Nggak apa-apa, teman-teman. Asalkan ada koma-koma itu ya. Kemudian, nah sebelumnya subjek ada conjunction that. Jadi di soal ada conjunction, subjek, predikat. Berarti di titik-titik kita butuh apa, teman-teman di situ? Subject and another predicate. That's right. Another subject and predicate. Jadi cari pilihan A, B, C, D yang subjek dan predikat. Nah kebetulan di pilihan A, B, C, D yang subjek dan predikat cuma satu, teman-teman. Nah berarti jawabannya yang mana? Yeah, that's right. The answer is alpha ya. Oke. Jadi di situ subjeknya adalah anthropologists, predikatnya adalah auxiliary verb yaitu have discovered. Nah, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik jadinya anthropologists have discovered that fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expressions. Jadi kalau diartikan para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa kaget gitu ya, itu secara universal itu direfleksikan dalam dalam ekspresi-ekspresi wajah seperti itu. Oke, good. Jawabannya yang alpha. Lanjut ke nomor 2. Caranya sama, cari predikat. Di situ kalau ditarik ke belakang setelah koma itu ada kata create ya, teman-teman. Subjeknya adalah they. Kemudian, nah di depan tadi ada conjunction selain fan voice yaitu when. Nah berarti di titik-titik sama ya ada conjunction subjek predikat. Artinya kita butuh subjek predikat lagi. Cari A, B, C, D yang ada subjek dan kata kerja sebagai predikat. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman yang ada subjek dan predikatnya? Ya, yeah, that's right. Jawabannya yang bravo ya. Jadi subjeknya adalah primary cosmic rays, artinya sinar kosmik primer. Predikatnya adalah collide, artinya bertubrukan atau bertabrakan, seperti itu. Jadi nanti kalau yang bravo kita masukkan ke titik-titik, bacanya, when primary cosmic rays collide with atmospheric particles, they create many types of secondary particles, including positrons, mesons, and hyperons. Kalau diartikan, ketika sinar-sinar kosmik primer bertabrakan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder yang termasuk di dalamnya yaitu positron, meson, dan hyperons. Oke, nice. Lanjut lagi ke contoh ketiga, teman-teman. Caranya sama, cari predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada verb SES ya, yaitu kata sours, artinya berubah menjadi asam, seperti itu. Kemudian subjeknya sebelumnya itu ada kata ganti yaitu it. Nah, setelahnya itu ada conjunction, teman-teman, yaitu because. Subjeknya adalah some bacteria, verb sebagai predikatnya adalah convert, artinya mengkonversi atau merubah. Nah, berarti secara sentencing kalimat sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, tapi kalau kita intip pilihan A, B, C, D itu semuanya ada conjunction, kalau enggak gitu ada subjeknya, kalau enggak gitu ada predikatnya. Jadi cari A, B, C, D, kalau mau dimasukkan predikat lagi di titik-titik, berarti kita juga butuh subjek sebelumnya dan conjunction. Jadi cari A, B, C, D yang conjunction, subjek, predikat. Nah, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Yang conjunction, subjek, predikat? Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Jadi di situ kita conjunction-nya adalah when, subjeknya adalah milk, predikatnya adalah is allowed. Nah, nanti kalau yang alpha kita masukkan ke titik-titik, nanti kalau diartikan ketika susu dibiarkan untuk bertahan di sebuah tempat yang hangat, susu tersebut atau dia itu menjadi asam karena beberapa jenis bakteri itu mengkonversi gula dalam susu menjadi asam, seperti itu. Kalau yang bravo ada conjunction, ada predikat, tapi nggak ada subjeknya. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction,
tidak ada subjek, tidak ada predikat. Karena allowed di situ, allow itu verb satunya artinya mengizinkan atau kalau di sini konteksnya ya teman-teman membiarkan artinya. Jadi membiarkan itu butuh objek. Ya, jadi membiarkan itu butuh objek. Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Berarti itu artinya bukan membiarkan teman-teman, tapi dibiarkan. Yang mana itu verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau di situ kita masukkan yang Charlie, ada conjunction-nya. Yang bikin salah adalah conjunction-nya. Kalau kita masukkan conjunction lagi, kita butuh subjek predikat lagi. Seperti itu. Kalau yang delta ada conjunction when, subject male, tapi tidak ada predikatnya. Karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Oke, lanjut ke contoh keempat teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada kata compares, itu verb SCS ya. Subjeknya itu kata benda sebelumnya, yaitu the consumer price index. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya. Artinya sentencing sudah lengkap atau kalimatnya sudah lengkap. Ada subjek dan predikat. Nah, tapi kalau kita cek A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja prepare, teman-teman. Kalau kita mau masukkan conjunction, kalau kita mau masukkan kata kerja prepare yang predikat di titik-titik, maka kita harus masukkan conjunction dan subjek juga sebelumnya. Jadi cari conjunction subjek predikat. Hati-hati, ada nggak teman-teman di pilihan ganda yang conjunction subjek predikat? Nggak ada. Nggak ada ya, that's right. Tidak ada teman-teman. Jangan tertipu dengan pilihan Bravo ya. Bravo itu memang ada conjunction us, subjeknya adalah it, tapi tidak ada predikat karena prepared di situ adalah verb 3 bukan verb 2. Bagaimana kita bisa tahu? Kita harus tahu dulu arti kata prepare yang artinya menyiapkan atau mempersiapkan atau membuat sama ya. Nah, membuat, mempersiapkan, menyiapkan itu semuanya butuh objek. Dan kalau kita cek di setelah titik-titik, itu tidak ada objeknya, teman-teman. Berarti itu prepare bukan menyiapkan, tapi disiapkan. Dan dia verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat kalau tidak ada auxiliary-nya sebelumnya. Ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie ada conjunction when, ada subject preparation, tapi tidak ada predikatnya. Nggak bisa. Kalau kita mau masukkan conjunction subject, harus ada predikatnya juga lagi. Seperti itu. Nah, karena di pilihan nggak ada conjunction subject predikat, cari pilihan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Dan karena prepare tadi butuh objek, cari yang pasif ya teman-teman, karena tidak ada objek di setelah titik-titiknya. Oke, saya ulangi lagi. Cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif. Nah, berarti jawabannya yang mana? D. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Yaitu prepared di situ verb 3. Jadi nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, prepared by the United States Government's Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index compares current costs of goods and services with past costs. Kalau diartikan, disiapkan atau dibuat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat, indeks harga konsumer, atau nggak usah ditranslate juga nggak apa-apa karena huruf besar semua ya. Jadi the Consumer Price Index itu membandingkan harga-harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya delta ya. Kita lanjut ke contoh soal terakhir, teman-teman. Caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau di scan dari depan ke belakang, nah di situ nabrak verb SES yaitu kata shares, artinya membagi. Oke, subjeknya adalah the United States Government. Kata bendanya di government-nya ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda conjunction ataupun subjek ataupun predikat lagi. Nah, berarti sentencing sudah lengkap kalimatnya ya, ada subjek dan predikat. Nah, kalau kita intip teman-teman di pilihan A, B, C, D itu semuanya ada turunan dari kata kerja establish. Right? Establish itu artinya adalah menyusun, verb satunya ya, menyusun atau membuat. Seperti itu, sama kayak make, sama kayak prepare tadi, ya. Nah, menyusun itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya.
Nah, berarti cari conjunction subjek predikat yang predikatnya itu pasif. Berarti to be verb 3 predikatnya. Ya, ada nggak conjunction subjek predikat yang predikatnya berupa to be verb 3? Enggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti nggak ada conjunction subjek predikat. Berarti pilihan kedua, teman-teman. Cari bentuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif alias verb 3. Jawabannya adalah yang delta, ya. Kalau yang alpha established di situ verb 2 ya. Kenapa? Karena ada objeknya yaitu it. Kalau kita masukkan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Nanti kalau kita masukkan verb 2 di sini, predikatnya double seperti itu. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction which, tapi tidak ada subjeknya dan tidak ada predikat setelahnya. Karena establish itu adalah verb 3, teman-teman. Karena nggak ada objeknya ya. Jelas sekali setelah titik-titik nggak ada objeknya, berarti establish ini verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Kalau kita mau masukkan conjunction, harus ada subjek predikat lagi. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie and establish. Nah, and itu fanboys bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Kalau setelahnya N ini ada verb 3, karena nggak ada objeknya ya, berarti dia verb 3, maka sebelumnya N itu juga harus ada verb 3, teman-teman. Tapi kalau kita tarik ke depan, sebelumnya titik-titik itu sama sekali tidak ada verb 3. Berarti Charlie nggak bisa, nanti nggak paralel atau tidak sama. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta ya, itu verb 3 saja, berdiri sendiri, seperti itu. Nah, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik bacanya, the United States government shares governmental powers with the states under the federal system established by the United States Constitution. Kalau diartikan, pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan-kekuasaan pemerintahannya dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang dibuat oleh atau yang disusun oleh Undang-Undang Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh materi hari pertama sampai hari ketiga. Sebelum kita lanjut ke materi hari keempat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Clear ya berarti ya? Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai inversion atau inversi kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, inversion itu artinya adalah pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Maksudnya gimana? Kalau kalimat kan biasanya yang kita ketahui urutannya adalah subjek dulu baru predikat, ya kan? Nah, tapi kalau di inversi ini urutannya nanti dibalik. Ada predikat atau bagian dari predikat yang dia itu pindah di sebelumnya subjek. Jadi predikat dulu baru subjek, nanti susunannya kalimatnya. Nah, untuk inversi ini yang paling sering dipakai di bahasa Inggris keseharian itu adalah dalam menggunakan kalimat tanya ya, teman-teman. Jadi kebanyakan kalimat tanya dalam bahasa Inggris itu pasti dibalik, predikat dulu baru subjek. Contohnya nih, apakah kamu baik-baik saja? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Apakah kamu baik-baik saja? Are you okay? Good. Are Iya, you oke. okay? Nice. Apakah kamu baik-baik saja gitu ya, teman-teman? Saya singkat. Sorry, tanda tanya ya. Nah, nanti kalau ditranslate, are you okay? Nah, kalimat ini kalau kita analisa, predikatnya adalah are, teman-teman. Nah, sebelumnya nggak ada subjeknya, karena subjeknya adalah letaknya di setelahnya. Nah, memang kalau dalam kalimat tanya di dalam bahasa Inggris itu predikat dan subjek dibalik, seperti itu. Ya. Dan untuk pembalikan subjek predikat ini ada aturannya, teman-teman. Jadi aturannya adalah, contoh nih yang pertama, jika predikatnya hanya berupa to be yang berdiri sendiri, tanpa kata kerja setelahnya ya, jadi kalau ada to be saja, nanti to be-nya ini langsung dipindah ke sebelumnya subjek, teman-teman. Oke, jadi misal kalimat yang positif dulu adalah Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, nanti kalau dijadikan kalimat tanya, is-nya pindah sebelumnya subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Jadi hanya dipindah saja ya. Contohnya yang are you okay tadi, sebenarnya kalimat positifnya adalah you are okay. Kamu baik-baik saja. Nah, kalau jadikan kalimat tanya, are you okay? Nah, jadi dibalik seperti itu karena predikatnya berupa to be saja, to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja, ya.
Maksudnya tanpa kata kerja lain. Nah, bagaimana jika predikatnya bukan to be? Misalnya kata kerja yang punya arti. Contohnya seperti ini, teman-teman. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, itu predikatnya berupa verb 2 ya, teman-teman. Karena dia punya objek, berarti dia verb 2 aktif seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja tunggal seperti ini, maksudnya kata kerja tunggal itu yang dia juga berdiri sendiri ya, mirip kayak to be, bedanya dengan to be dia punya arti, teman-teman. Nah, untuk kata kerja tunggal itu ada verb 1, kemudian verb 2, dan verb SES, teman-teman. Sorry, verb SES saya gabung dengan verb 1 ya. Nah, ini nggak bisa langsung dipindah di sebelumnya subjek, nggak bisa, teman-teman. Karena nanti subjeknya akan berubah jadi objek. Ya, karena kata kerja ini, misalkan kalau kata kerjanya butuh objek, nanti subjeknya akan jadi objek. Karena apapun yang terletak di setelah kata kerja, terutama kata kerja yang butuh objek ya, yaitu objeknya, seperti itu. Nah, nanti yang dipindah sebelumnya subjek itu adalah auxiliary-nya. Nah, kan di situ nggak ada auxiliary-nya, Sir. Nah, sebenarnya, teman-teman, di kata kerja tunggal, yaitu verb 1, verb SES, dan verb 2, itu ada peleburan kata kerja dengan auxiliary. Jadi kalau ada verb 1, itu sebenarnya gabungan dari kata do dan verb satunya, atau verb aslinya ya, atau verb gitu aja. Kemudian kalau verb SES, itu adalah peleburan dari does, jadi auxiliary does, dengan verb 1, atau verb aslinya. Kemudian kalau verb 2 atau untuk lampau, itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did, yang ketemu dengan verb 1, seperti itu. Nah, untuk merubah kalimat tanya seperti ini, yang pindah hanya auxiliary-nya saja. Jadi verb satunya itu tetap di setelahnya subjek, teman-teman. Oke. Nah, karena di situ verb 2, Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Nah, nanti kalau dirubah jadi kalimat tanya, berarti bagaimana bunyinya, teman-teman? Jangan takut salah, coba dulu, teman-teman. Did Louis Braille invented Braille? Oke. Tapi ada sedikit yang meleset tadi, Miss. Jadi bukan did Louis Braille invented Braille, tapi Das. Invent aja. iya, that's right. Invent saja. Jadi diingat-ingat kalau sudah ada do, does, did yang misah, nanti pasti balik ke verb 1. Ya, teman-teman jangan ditetap jadi di verb 2. Karena kalau did ketemu verb 2 nanti predikatnya double. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi harus balik ke verb 1. Atau kalau teman-teman menemukan ada auxiliary do, does, did, pasti setelahnya verbnya nanti harus verb 1. Seperti itu. Oke. Jadi nanti ini kalau dirubah jadi kalimat tanya, bunyinya did Louis Braille invented Braille? Bacanya Braille ya, teman-teman. Saya lupa atau saya nggak tahu juga, belum saya cek. Jadi invent Braille, system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan, apakah Louis Braille itu yang menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Kalau diartikan seperti itu. Jadi kalau predikatnya verb 1, verb SES atau verb 2, nah ini sebenarnya di dalamnya ada auxiliary yang melebur, yaitu kalau verb 1 do, kalau verb SES sebenarnya ada does-nya, kalau verb 2 sebenarnya ada did-nya. Seperti itu. Nah, nanti kalau yang dipindah atau diinversi, yang pindah hanya do, does, did-nya saja. Nah, kecuali teman-teman, ada pengecualian sebenarnya. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, ya, contohnya occur kemarin ya, contohnya lagi ada appear, dan seterusnya itu, kalau mau dipindah sebelumnya subjek langsung nggak apa-apa. Karena kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, setelahnya ada kata bedanya, nah itu subjeknya bukan objeknya, itu inversi, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bila di kalimat positifnya sudah memiliki auxiliary yang terpisah. Oke. Jadi ada auxiliary yang tidak gabung atau auxiliary-nya apa? Beda. Jadi auxiliary ketemu verb. Bagaimana jika predikatnya auxiliary ketemu verb? Contohnya seperti ini. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, nanti yang dipindah sebelum subjek itu cukup auxiliary yang pertama saja ya, teman-teman, atau auxiliary yang paling depan. Nah, di sini kebetulan auxiliary-nya cuma satu. Ya sudah, ini aja yang langsung dipindah sebelumnya subjek. Oke, kata kerjanya tetap tidak berubah. Yang berubah itu ketika dia verb tunggal, teman-teman. Oke.
Jadi ini nanti kalau dirubah jadi kalimat tanya, bunyinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Kalau diartikan, apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, dari penggunaan atau cara menginversi, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke inversi yang di TOEFL, teman-teman, silakan. Nggak ada ya, atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan langsung aja potong saya, nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi gini, sayangnya ya teman-teman, inversi yang bentuk kalimat tanya ini tidak dipakai di structure TOEFL. Oke, saya ulangi lagi. Jadi inversi yang bentuk kalimat tanya ini tidak dipakai di inversi TOEFL. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, predikat tidak pernah muncul di paling depan di soal structure TOEFL. Karena alasannya yaitu kalimat tanya tidak dipakai, teman-teman, di soal structure TOEFL. Karena pasti berakhiran dengan titik. Semua soal itu pasti berakhiran dengan titik. Seperti itu. Nah, terus inversi yang bagaimana dipakai di TOEFL itu ada 6 penanda. Yang pertama adanya there. Oke. Yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place, keterangan tempat ya, teman-teman diingat-ingat, bukan keterangan waktu, tapi keterangan tempat. Kemudian yang ketiga, nah ini baru, keterangan waktu boleh, tapi harus negatif. Jadi keterangan waktu itu bisa, tapi harus dinegatifkan. Atau negative adverb yang nyebutnya, atau ada juga yang nyebutnya negative expressions seperti itu. Kemudian yang keempat, komparatif, itu di perbandingan, caranya kita bilang lebih dari, itu juga bisa diinversi. Dan yang kelima ada verb ing atau verb 3 atau istilahnya adalah participle ya, nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir ada di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian atau conjunction, kalimat yang ada conjunction if-nya itu ya teman-teman. Jadi itu caranya kita membuat pengandaian dalam bahasa Inggris, namanya kalimatnya conditional sentence seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu ya. Yang pertama ada there. Jadi there ini sebenarnya artinya umumnya ya adalah di sana, teman-teman. Jadi there itu artinya umumnya adalah di sana. Contoh nih kalimat pertama, a boy named Lucas lived there. Oke, seorang anak laki-laki yang bernama Lucas dulu tinggal di sana. Oke. Nah, di situ kalau misalkan there mau pindah ke depan sendiri sebelumnya subjek boleh, teman-teman. Tapi harus ada komanya ya. Jadinya there, a boy named Lucas lived. Di sana, seorang anak laki-laki yang dinamai Lucas dulu tinggal. Nah, tapi kalau misalkan ada there, pindah di paling depan seperti ini, tapi nggak mau pakai koma, tetap nggak apa-apa, nggak salah. Tapi subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi subjek itu kayak nggak seneng sama keterangan tempat ya, dia nggak mau langsung ketemu dengan keterangan tempat. Jadinya nanti ada predikat yang pindah sebelumnya subjek, seperti itu. Jadinya, there lived a boy named Lucas. Di sana tinggallah seorang anak laki-laki bernama Lucas. Nah, untuk mungkin kalau teman-teman biar lebih gampang ya contohnya, ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini? Ada seseorang itu someone ya, ada seseorang di ruanganmu misalnya. Atau di kamarmu. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? There is someone in your room. Good. There is someone in your room. Someone in your room. Good. Nah, sekarang saya ganti kalimatnya. Misalkan kalau saya bilang ada banyak orang di ruanganmu. Contoh ya, teman-teman, kalau kita mau translate kata per kata, tapi nggak apa, ini hanya untuk contoh saja. Jadi misalnya ada banyak orang di ruanganmu, bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? There are many people in your room. Nice. There are many people. In your room. Nah, kalau kita lihat di situ di paling depan atau sebelumnya predikat itu sama-sama pakai there, teman-teman. Ya, tapi predikatnya bentuknya beda. Yang satu pakai is, yang satu pakai are. Kenapa? Karena subjeknya itu bukan di sebelumnya, tapi di setelahnya. Yang atas itu subjeknya satu, someone, seseorang, satu orang. Ya, makanya pakainya is. Sedangkan yang bawah itu subjeknya many people, banyak orang. Dia gantinya they. Maka nanti predikatnya pakainya are, seperti itu.
Oke, jadi itu adalah alasan kenapa kok predikat yang di depan itu pakainya there itu lihatnya di setelah predikat bukan di sebelum predikat. Karena itu diinversi ya, teman-teman. Udah dibalik seperti itu. Nah, tapi untuk jenis inversi ini ada pengecualian, teman-teman. Jadi kalau misalkan subjeknya itu berupa I, you, they, we, he, she, it, atau namanya adalah kata ganti. Ya, yang mana yang ini? Nah, ini. Oke, saya mute dulu ya. Oke, jadi kalau subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, it, atau kata ganti, teman-teman ya, jenis inversi ini tidak bisa dipakai. Oke, jadi inversi yang there ini tidak bisa dipakai ketika subjeknya I, you, they, we, she, it, alias tetap harus urut. Subjek dulu baru predikat. Contoh teman-teman. I lived there, saya dulu tinggal di sana. Nah kalau there saya mau pindah ke paling depan, itu bukan there lived I, jadi nggak perlu diinversi, tapi tetap there I lived, there it is, there you go. Jadi bukan there go you, tapi there you go. Seperti itu. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, itu tidak bisa diinversi walaupun ada there yang pindah ke depan tanpa koma. Seperti itu teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan untuk penanda inversi nomor 1, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke penanda inversi nomor 2, yaitu ketika ada keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu umumnya tempatnya di belakang, teman-teman. SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Salah satunya keterangan itu keterangan tempat. Nah, tapi kalau keterangan tempat itu pindah ke depan, itu harus ada komanya, contohnya there tadi. Nah, tapi kalau ada keterangan tempat yang dia pindah sebelumnya subjek, tapi nggak dikasih koma, itu boleh. Syaratnya subjeknya nggak mau langsung ketemu. Ya, teman-teman. Jadi nanti ada predikat yang memisahkan. Contoh kalimatnya yang urut dulu, atau keterangan tempatnya masih di belakang adalah many exotic birds live in that forest. Berbagai jenis burung eksotis tinggal atau hidup di hutan itu. Nah, nanti kalau keterangan tempat di hutan itu saya pindah sebelumnya subjek dan tidak dikasih koma, harus diinversi jadinya in that forest live many exotic birds. Seperti itu. Jadi di hutan itu hiduplah berbagai jenis burung-burung eksotis. Secara makna sama, hanya bentuknya saja yang beda ya, teman-teman. Jadi yang pertama tadi there, yang kedua adalah ketika teman-teman menemukan keterangan tempat di paling depan, kemudian nggak ada komanya, maka subjek predikat nggak harus dibalik. Jadi nggak urut, ya, predikat dulu baru subjek, seperti itu. Kemudian contoh ketiga, yaitu penanda ketiga maksud saya, yaitu adanya negative expressions. Nah ini kalau di TOEFL yang asli TS ya teman-teman, ini sering sekali keluar. Berkali-kali saya tes, yang dipakai untuk soal inversi ini adalah jenis yang dari negative expressions ini. Nah ungkapan-ungkapan yang mananya negatif, atau keterangan waktu misalnya, kalau dinegatifkan, ya teman-teman, itu juga bisa menjadi penanda inversi. Kalau tempatnya itu di sebelum subjek dan tidak ada koma. Jadi kalau ada kata-kata ini ya, misalnya ada seldom artinya jarang, barely itu juga jarang, rarely juga jarang, never artinya tidak pernah, little itu artinya sedikit. Oke, kalau enggak gitu ada kata only terus diikuti keterangan. Entah itu keterangan tempat, keterangan waktu. Kalau ada kata only, dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma, nah itu nanti jadi penanda inversi. Jadi cari pilihan ganda yang predikat dulu baru subjek ya. Kemudian ada hardly ever, artinya hampir tidak pernah. Kemudian not only but also. Nah di setelahnya, jadi gini, but itu adalah fanbus ya teman-teman. Nah ketika but ini menghubungkan dua subjek, dua predikat, oke. Kemudian not only-nya itu muncul di paling depan alias sebelumnya subjek, oke. Berarti subjek bukan urutannya bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek yang setelahnya not only. Ya teman-teman. Tapi kalau not only-nya tempatnya di tengah-tengah, ya sudah berarti subjek predikat nggak usah dibalik. Karena berarti yang paling depan itu adalah tempatnya subjek. Jadi kalau ada not only tempatnya sebelum subjek, nah nanti subjeknya nggak mau langsung ketemu, teman-teman. Seperti itu. Kemudian no sooner than, jadi no sooner than dikasih dikasih subjek predikat dulu ya,
baru setelah subjek predikat diinversi, teman-teman. Jadi no sooner than subjek predikat, baru predikat subjek. Jadi yang di belakang. Kemudian ada not until. Nah, not until ini harus diselesaikan dulu, teman-teman. Karena until itu kelas katanya ada 2. Kalau nggak preposisi ya conjunction. Jadi kalau ada not until, pastikan dulu not until ini sudah selesai. Kalau dia preposisi ya setelahnya harus ada kata benda dulu. Jadi saya tulis saja. Harus ada kata bendanya dulu ya. Kemudian baru setelahnya kata benda ini, kalau dia nggak ada komanya, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Atau kalau until itu conjunction, teman-teman, karena conjunction setelahnya harus ada subjek predikatnya ya. Jadi carikan subjek dulu, carikan subjek dulu baru predikat, baru setelahnya kalau nggak ada komanya, cari yang predikat subjek. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada no longer, artinya tidak lagi ya. Nah, nor itu adalah conjunction fan voice ya. Mungkin teman-teman ada yang notice dulu waktu kita belajar conjunction di fan voice, N-nya saya warnai beda. Yang lain warnanya merah, N-nya saya warnai biru sendiri, nor. Nah, karena ada penggunaan khusus juga teman-teman untuk nor ini. Jadi conjunction nor ini ketika dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, subjek predikat setelahnya itu dibalik. Jadi subjek predikat, nor predikat baru subjek. Seperti itu. Oke. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin, dan nowhere, artinya tak ada atau tak ada dimanapun, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman menemukan kata-kata ini atau struktur ini ya di awal soal atau di paling depan sebelumnya subjek predikat, nah fix cari yang predikat dulu baru subjek, seperti itu. Dan ini paling sering keluar teman-teman, nggak perlu dihafal, teman-teman foto aja ya. Nanti ketika latihan sambil lihat foto atau kalau teman-teman sempat nanti tolong dicatat ya biar lebih terekam. Jadi beda ketika kita hanya melihat dan menulis, itu beda teman-teman. Ingatnya itu beda seperti itu. Nah, untuk contoh kalimatnya yang urut dulu ya. Jadi kalau tempatnya masih di tengah-tengah itu bukan penanda inversi, teman-teman. Jadinya I am no longer able to run that fast. Saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Nah, tapi kalau no longer ini saya pindah sebelum subjek dan tidak dikasih koma, maka nanti subjek predikatnya dibalik. Jadinya no longer am I able to run that fast. Tidak lagi saya mampu berlari secepat itu. Nah, itu ada predikat am, subjeknya adalah I. Jadi dibalik karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative expression. Seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Ke penanda inversi nomor 4 ya, atau komparatif. Caranya kita membandingkan 2 yang berbeda. Caranya kita bilang lebih dari. Jadi untuk bilang lebih dari itu kita bisa pakai more than atau are than. Ya teman-teman. Sorry, saya lupa menghapus drawingnya tadi. Nah, untuk penanda nomor 4 ini, contoh di perbandingan ya, contohnya adalah Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Kalau di Inggris kan, Jupiter is much bigger than our planet. Nah, itu setelahnya than, itu diikuti kata benda yang dibandingkan saja nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelahnya dan itu kalau kata bendanya jadi subjek, kemudian diikuti predikat juga nggak apa-apa, nggak salah. Jadi boleh juga teman-teman. Jadinya Jupiter is much bigger than our planet is. Oke, jadi setelahnya more than itu diikuti subjek predikat nggak apa-apa. Jadi than-nya itu mirip kayak conjunction jadinya penggunaannya ya. Kemudian setelahnya than itu kalau mau diinversi juga nggak apa-apa, teman-teman. Nggak masalah. Jadi kita juga bisa bilang Jupiter is much bigger than is our planet. Seperti itu. Dan teman-teman tidak akan mungkin menemukan ada 3 jawaban seperti ini. Ya, misalkan kalau teman-teman menemukan misalnya nih ada our planet sama is our planet. Nah itu biasanya keluar, tapi teman-teman cek dulu predikatnya sama nggak seperti itu. Oke, tapi tenang nanti kita akan bahas ini di hari ke-8 ya. Yang penting teman-teman tahu dulu bentuk inversi dulu. Yaitu setelahnya dan ini boleh diikuti kata benda saja, boleh juga diikuti subjek predikat, boleh juga diinversi setelahnya. Jadi predikat dulu baru subjek juga nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian penanda kelima, teman-teman, yaitu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya. Jadi ada tambah-tambahan setelahnya. Kemudian
verb ing dan verb 3 yang panjang tadi dia pindah sebelumnya subjek tanpa koma, ya itu nanti akan menjadi penanda inversi. Contoh kalimat yang urut dulu adalah Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Nah itu kalau ada lying sampai China saya pindah sebelum Himalaya dan tidak dikasih koma, nanti is-nya juga ikut pindah teman-teman. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Jadi tetap predikatnya di situ adalah is, subjeknya Himalaya ya. Karena ada verb ing yang dia agak panjang dan dia pindah sebelumnya subjek seperti itu. Kemudian verb 3 contohnya. Himalaya is located between Nepal and China. Himalaya itu berada atau berlokasi di antara Nepal dan Cina. Nah itu kalau located sampai China saya pindah sebelum Himalaya dan tidak dikasih koma, is-nya nanti juga ikut pindah teman-teman. Jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Nah untuk jenis ini juga sering keluar ya di TOEFL tapi tidak sesering penanda ketiga dan penanda kedua. Ya, yang paling sering keluar itu penanda kedua dan penanda ketiga yaitu keterangan tempat dan keterangannya maknanya negatif, dia pindah sebelum subjek tanpa ada koma, seperti itu. Ya, teman-teman. Kemudian penanda terakhir, nah ini yang saya belum pernah menemukan di TOEFL yang asli, ya, teman-teman. Tapi kalau di TOEFL yang buatan buatan orang-orang yang bikin buku-buku TOEFL, ya, contohnya adalah siapa lupa saya ya. Pokoknya banyak sekali teman-teman buku-buku yang buat latihan TOEFL itu yang bikin bukan ITS ya. Nah itu memasukkan jenis inversi jenis yang keenam ini, yaitu conditional sentence ketika conjunction if-nya itu dihapus. Seperti itu. Nah conditional sentence itu ada 3 jenis teman-teman. Atau kalimat pengandaian itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk mengandai-andai sesuatu yang di masa depan atau masih bisa terjadi. Contoh nih, misalnya saya bilang ke teman-teman, nanti kalau saya tidak, kalau nanti tidak hujan, saya akan mengunjungimu. Nah itu kan 50-50, bisa terjadi, bisa tidak, tergantung hujan atau tidak. Nah itu adalah jenis conditional pertama ini, teman-teman. Cara menandakannya, kalau teman-teman menemukan ada will verb 1, jadi penandanya ada will verb 1 untuk tipe 1 ini ya, atau teman-temannya will yang dipakai di present, misalnya can, misalnya may, nah itu kalau verb ada itu ketemu verb 1, tapi yang paling sering will verb 1 ya teman-teman, itu berarti tipe 1. Oke, nah nanti kalau jenis conditional tipe 1 ini if-nya dihapus diganti jadi should. Ya, if-nya dihapus diganti jadi should. Jadi nanti ada 2 subjek, 2 predikat tapi nggak ada conjunction-nya, teman-teman. Oke, makanya yang satu diinversi supaya menandakan kalau itu sebenarnya ada if yang dihilangkan. Nah, contohnya adalah yang masih ada if-nya dulu ya. I will visit you if the pandemic is over. Saya akan mengunjungimu nanti jika pandeminya sudah selesai. Jadi kayak janji gitu ya. Nah, kalau if kita hapus karena ada will verb 1, if-nya diganti jadi should ya. Jadinya I will visit you should the pandemic be over. Seperti itu, teman-teman. Artinya sama, saya akan mengunjungimu nanti seandainya pandeminya sudah selesai. Seperti itu. Kemudian tipe kedua. Nah, tipe kedua ini untuk berandai-andai sesuatu yang berlawanan dengan fakta. Atau kita bisa bilangnya menghayal kayak gitu ya. Atau gombal seperti itu. Contohnya, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Atau seandainya bulan itu bisa ngomong, pasti dia tidak akan bohong. Nah kan nggak mungkin bulan bisa ngomong ya teman-teman. Nah itulah yang dimaksud dengan berkebalikan dengan fakta. Atau contoh yang sering kita pakai, jika aku adalah kamu, nah itu adalah berkebalikan dengan fakta. Nggak mungkin saya jadi kamu ya. Nggak mungkin kita bertukar tubuh terus bertukar, nggak bisa seperti itu. Jadi untuk berkhayal kita pakainya conditional sentence tipe 2. Jadi nanti cara mengenalinya pakai would verb 1. Jadi kalau teman-teman menemukan ada would verb 1, kalau tadi will ya, kalau ini would teman-teman. Ada would verb 1, kemudian if-nya dihilangkan, maka if-nya nanti diganti jadi were. Seperti itu. Contoh yang pakai if dulu, I would visit you if the pandemic were over. Saya akan mengunjungimu sekarang seandainya pandeminya itu sudah selesai. Nah, berarti dari kalimat tadi maknanya adalah saya tidak mengunjungimu karena pandeminya belum selesai, seperti itu. Jadi kayak omong kosong seperti itu. Saya akan mengunjungimu sekarang. Andaikan aja pandeminya udah selesai.
Nah, jadi would itu akan tapi tidak dilakukan, kayak omong doang seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau if dihapus karena di situ would verb 1, if-nya diganti jadi were. Jadi were-nya pindah menggantikan if. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Artinya sama. Saya akan mengunjungimu seandainya pandeminya ini sudah selesai. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika predikatnya tidak ada were-nya? Misalkan pakai verb 2 ya, di situ yaitu did, not persist. Jadi auxiliary-nya berupa verb 2. Nah, kalau ada seperti ini tetap kalau ada would verb 1 itu berarti tipe kedua, if-nya kalau dihapus diganti jadi were tetepan, teman-teman ya. Nah, nanti verb 2-nya nanti itu dirubah menjadi to verb 1. Jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Jadi kalau ada would verb 1 intinya cari yang were. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir tipe ketiga, nah ini berlawanan dengan berlawanan dengan lampau ya, bukan fakta. Kalau fakta yang tadi yang tipe kedua, kalau tipe ketiga ini kayak penyesalan. Jadi berlawanan dengan yang sudah terjadi. Contoh, jika tadi aku mampir ke rumahmu, pasti aku bertemu dengan Cici misalnya ya. Nah, berarti kenyataannya saya tidak mampir ke rumahmu, jadi akhirnya tidak bertemu dengan Cici. Jadi seperti itu. Itu adalah tipe ketiga, teman-teman. Oke. Cara mengenalinya adalah adanya would have verb 3. Jadi agak panjang memang. Jadi kalau ada would have verb 3, berarti itu conditional sentence tipe 3. Kalau if-nya dihapus, nanti diganti jadi had. Ya, teman-teman. Contoh kalimat yang pakai if dulu. I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin, seandainya pandeminya sudah selesai. Nah, berarti hanya omong kosong ya, jadi tidak mengunjungi karena pandeminya belum selesai, seperti itu. Nah, nanti kalau if dihapus, had setelahnya if itu pindah menggantikan if, teman-teman. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Artinya sama. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin, seandainya pandeminya sudah selesai. Seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Untuk yang penanda ke-6 itu nggak perlu terlalu diingat ya, teman. Karena satu itu sulit banget, dan yang kedua saya belum pernah nemu itu di TOEFL yang asli dari ITS. Selama saya tes berkali-kali, saya belum pernah menemukan jenis soal itu, seperti itu. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke contoh soal di TOEFL ya. Sebenarnya caranya sama, teman-teman. Cari subjek predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, ternyata nggak ada predikat. Ya, nggak ada kata kerjanya. Berarti di titik-titik itu harus kita masukkan, predikat ya, bukan subjek, teman-teman. Predikat. Oke. Kemudian kita cari subjek dulu sebelum titik-titik, sebelumnya predikat nanti. Di situ ada kata benda parking lot, tapi dia ketabrak sama preposition of, berarti ini keterangan, nggak bisa jadi subjek. Ada kata benda level, ketabrak sama preposition on juga, nggak bisa jadi subjek, itu keterangan. Oke, berarti belum ada subjeknya. Berarti di titik-titik kita juga butuh subjek dan predikat. Nah, jangan buru-buru cari subjek predikat dulu, teman-teman. Kalau di sebelum titik-titik, teman-teman menemukan keterangan ya, dan kita butuhnya subjek predikat. Kenapa? Kita harus pastikan dulu itu keterangan jenis apa. Nah, kalau kita artikan, on the second level of the parking lot itu adalah di lantai 2 dari tempat parkiran. Nah, itu adalah keterangan tempat. Dan setelahnya nggak ada komanya. Nah, ini adalah penanda inversi nomor 2, teman-teman. Oke, yaitu keterangan tempat. Kalau dia pindah sebelum subjek dan tidak ada komanya, maka jangan urut subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Nah, cari di pilihan ganda yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? D. Ya, that's right. Jawabannya yang delta ya, yang D, that's right. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah some empty stalls. Oke. Kalau yang alpha itu memang ada predikat is, teman-teman. Sama yang bravo ya, ada predikat are. Tapi nggak ada subjeknya, karena empty itu adalah kata sifat, artinya kosong. Kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Seperti itu, yang bisa jadi subjek hanya kata benda atau kata ganti. Berarti alpha nggak bisa ya, teman-teman, karena nggak ada subjeknya. Kalimat selalu butuh subjek dan predikat.
Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat tapi tidak dibalik. Nah, ini nggak diinversi. Nah, ini nggak bisa karena nggak ada koma setelah keterangan tempatnya. Seperti itu. Berarti Charlie nggak bisa ya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot or some empty stalls. Di lantai 2 dari tempat parkiran ada beberapa ruang kosong. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb yang akhirannya ed yaitu stopped. Kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Cara mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, kita cek pilihan ABCD, teman-teman. Ada auxiliary nggak di pilihan ABCD? Ternyata di pilihan ABCD semuanya ada auxiliary-nya. Ya. Dan verb 2 itu tidak boleh muncul dengan auxiliary. Hanya verb 3 yang boleh muncul dengan auxiliary di predikat. Berarti ini bukan verb 2 tapi ini verb 3. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita cek sebelum titik-titik itu sama sekali tidak ada kata benda sebagai subjek ya, teman-teman. Sebenarnya ada kata benda yaitu situations, tapi dia terikat sama preposisi in. Oke, jadi in extremely dangerous situations itu adalah keterangan waktu, artinya di situasi-situasi yang sangat sulit atau pada situasi-situasi yang sangat sulit. Nah, itu sebenarnya bukan penanda inversi sebenarnya ya. Tapi karena sebelumnya ada kata only-nya ya, teman-teman. Nah, dia menjadi negatif yang mana ini menjadi penanda inversi nomor 3. Jadi keterangan apapun kalau ada only-nya di sebelumnya ya, terus tempatnya di sebelumnya subjek seperti ini. Nah, ini penanda inversi. Jadi cari predikat dulu, baru subjek. Dan diingat-ingat teman-teman, tadi kita lihat auxiliary ya. Auxiliary yang boleh pindah di sebelumnya subjek itu hanya satu. Jadi hanya satu auxiliary yaitu auxiliary yang paling depan. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang mana kira-kira? Atau kita analisa bersama ya. Kalau yang alpha itu ada 2 auxiliary will be. Nggak bisa ya teman-teman. Nggak bisa 2 auxiliary. Hanya satu auxiliary saja yang bisa pindah sebelumnya subjek. Yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek the printing process, ada predikat will be. Tidak diinversi, tidak bisa. Padahal di soal ada penanda inversi ya teman-teman. Yaitu penanda inversi nomor 3. Berarti bravo bukan. Karena harus diinversi atau dibalik. Kalau yang Charlie sudah kelihatan salah karena ada conjunction-nya that. Kita nggak butuh conjunction jika kalimatnya hanya ada satu subjek dan satu predikat. Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta ya teman-teman. Di situ ada auxiliary will. Kemudian subjeknya adalah the printing process. Ada auxiliary lagi to be diikuti verb 3 jadi pasif. Nah nanti kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahayalah mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, dari 2 contoh mungkin ada pertanyaan sebelum ke contoh terakhir. Nggak ada ya. Kalau nggak ada ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, hati-hati. Musuhnya inversi ini adalah conjunction. Materi kita hari kedua, teman-teman. Maksudnya musuhnya gimana? Kalau teman-teman menemukan ada penanda inversi harus dibalik. Predikat dulu baru subjek. Tapi kalau teman-teman menemukan ada conjunction, apapun itu ya, itu nggak boleh dibalik. Jadi urutannya setelah conjunction itu harus subjek dulu, baru predikat. Seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik, sebelumnya itu ada conjunction, fix setelahnya carikan subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang mana untuk soal ini, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie ya, yang he did. Nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Kalau diartikan, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan. Di sini ada satu soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya ya. Salah nggak apa-apa, nanti kita akan bahas bersama. Sepemahaman teman-teman dulu. Baik, ada jawaban alfa, ada juga Charlie, ada juga delta. Mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dan subjek dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik itu harus kita isi predikat ya. Sebelum titik-titik itu tidak ada subjek. Adanya keterangan, keterangan waktu dan dia negatif ya. Not until the first word itu adalah negatif keterangan atau keterangan yang maknanya negatif. Nah, berarti di sini kita seharusnya butuhnya subjek predikat. Tapi karena ada penanda inversi nomor 3 yaitu negative adverb, maka cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Yang alpha itu ada subject determined effort, ada predikat was written tapi nggak diinversi, alpha nggak bisa. Kita butuhnya yang diinversi karena ada penanda inversi nomor 3, yaitu keterangan yang maknanya negatif. Atau keterangan negatif seperti itu ya. Kalau yang Bravo made a determined effort. Nah, hati-hati yang Bravo itu made itu verb 2 karena dia punya objek, teman-teman. Tapi kalau kita masukkan yang Bravo, itu nggak ada subjeknya nanti kalimatnya. Ya, jadi ada predikat tapi nggak ada subjek karena kata benda setelahnya itu adalah objek dari kata made. Secara make itu artinya membuat, dia butuh objek. Oke, berarti Bravo nggak bisa ya, teman-teman. Sorry, berarti Bravo nggak bisa ya karena kita kehilangan subjek. Kemudian yang Charlie di situ, nah, yang Charlie itu yang bikin salah adalah conjunction-nya. Kita nggak butuh conjunction ya, teman-teman, karena di soal belum ada subjek predikat. Di pilihan Charlie itu subjek predikat cuma satu. Kalimat tidak boleh dimasuki conjunction ketika subjek predikatnya itu hanya satu. Berarti jawabannya yang delta ya. Di situ ada auxiliary was, verb-nya adalah verb 3 made, kemudian subjeknya adalah a determined effort. Oke, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Kalau diartikan tidak sampai Perang Dunia Pertama, sebuah usaha nyata dibuat untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita coba lagi nomor 2. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama, silahkan. Oke, ada jawaban delta, dan saya lihat ada juga Charlie. Baik, antara Charlie atau delta kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu di soal, kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat ya. Sebelum titik-titik juga nggak ada subjeknya. Karena kata bendanya semua terikat sama preposisi. Itu menjadi keterangan. Oke, berarti kita juga butuh subjek. Jadi cari subjek predikat. Tapi jangan buru-buru dulu karena subjek predikat ini tempatnya di tengah-tengah. Kita cek sebelumnya itu ada apa. Nah, in the eastern part of New Jersey kalau diartikan ya, di bagian timur dari New Jersey, nah itu adalah keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka itu akan menjadi penanda inversi. Jadi cari predikat dulu baru subjek. Yang alpha ada predikat lies, subjeknya adalah the city of Elizabeth, karena lies ini tidak butuh objek ya, teman-teman. Maka tidak setelahnya itu bukan objek karena dia memang tidak butuh objek, itu adalah subjeknya seperti itu. Kalau yang Bravo di situ ada subjek the city of Elizabeth, predikatnya lies, tidak diinversi, nggak bisa ya teman-teman. Yang Charlie ada around itu preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan, tidak bisa jadi subjek. Tapi ada predikat. Kita butuhnya subjek dan predikat, tapi dibalik ya predikat subjek. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada, nah yang delta ini ada there lagi, penanda inversinya double teman-teman.
sudah ada keterangan tempat yang jelas, yaitu di bagian timur dari New Jersey, ditambahi keterangan tempat yang tidak jelas, yaitu there, artinya di sana. Nah, kita harus pilih salah satu aja. Kalau pakai keterangan tempat, ya keterangan tempat yang jelas. Kalau yang pakai there, ya pakai there aja. Nah, ini nggak bisa, jadi double, teman-teman, penanda inversinya. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur dari New Jersey terdapat atau kota dari Elizabeth berada. Merupakan sebuah atau ada kota Elizabeth gitu ya. Sebuah pusat manufacture dan pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di titik-titik harus kita masukkan predikat. Di depan juga nggak ada kata benda sebagai subjek. Nah, artinya di situ kita juga butuh subjek ya, teman-teman. Nah, kita cek dulu karena tempatnya di tengah-tengah. Kita cek sebelumnya subjek predikat ada apa. Ternyata ada located at the upper end of each. Nah, ini verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Penanda inversi nomor 5 ya, verb 3 atau verb ing atau namanya participle ya. Yang dia agak panjang terus pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma menjadi penanda inversi. Oke, berarti bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Nah, berarti di setelah titik-titik itu sudah ada subjeknya, teman-teman, yaitu an adrenal gland. Kita hanya butuh predikat saja di situ ya. Nah, masalahnya adalah di sebelum titik-titik itu ada preposition of juga, yang mana preposisi itu harus ada kata benda, teman-teman, setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan, ya. Sedangkan setelahnya of ini tidak ada kata benda, adanya kata sifat yaitu each. Nah, berarti kita harus carikan kata benda dulu miliknya of, kemudian diikuti preposisi, kata benda terus diikuti sama predikat, maksud saya kok preposisi. Jadi kata benda miliknya of, kemudian diikuti sama predikat. Ya, yang alpha itu sudah pasti kelihatan salah, teman-teman. Kenapa salah? Karena di soal itu hanya ada satu subjek, di alpha hanya ada satu predikat yaitu is, tapi dimasukkan conjunction. Kita nggak butuh conjunction jika subjek dan predikatnya hanya ada satu, ya. Kalau yang bravo ada kata benda kidney itu miliknya of ya, of each kidney artinya dari setiap ginjal. Kemudian predikatnya adalah is, subjeknya adalah an adrenal gland. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada kata benda kidney miliknya of ya. Nah, tapi tidak ada predikat sama sekali karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal tadi kita juga butuh predikat juga, ya. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta juga sama, tidak ada predikat. Kita tadi butuhnya adalah predikat. Seperti itu. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan terletak di ujung atas dari setiap ginjal terdapat sebuah kelenjar adrenal. Seperti itu. Oke, next ke number 4. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta. Kita cek bersama. Cari predikat di soal, di situ ada auxiliary did.
subjeknya adalah Cornell University, verb satunya adalah begin. Nah, ini inversi, teman-teman. Oke. Nah, di sebelumnya itu ada kata benda waktu, yaitu 1895. Nah, maksudnya ini untuk dirubah menjadi keterangan waktu, teman-teman. Nah, tapi keterangan waktu itu tidak bisa diinversi kecuali dia negatif. Jadi cari negatif adverb atau yang tadi saya minta teman-teman untuk difoto itu ya, penanda yang ketiga. Oke. Dan ABCD yang penanda negatif yang tadi yang ada di penanda ketiga tadi yang saya minta untuk difoto teman-teman tadi, itu adalah yang alfa, ya. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo not since itu artinya bukan tidak sejak, tapi artinya bukan karena. Nah, since yang artinya karena itu adalah conjunction atau kata hubung, teman-teman. Kita nggak bisa masukkan conjunction jika subjek dan predikat hanya ada satu, ya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama yang Delta, until sama in itu nanti akan membentuk keterangan waktu. Nah, keterangan waktunya tapi positif, teman-teman. Keterangan waktu itu tidak bisa menjadi penanda inversi seperti ini ketika dia positif. Ya. Nah, keterangan waktu hanya bisa menjadi penanda inversi ketika dia dinegatifkan. Nah, berarti Charlie sama Delta nggak bisa, teman-teman. Kalau yang alpha ada not-nya di situ, menjadi negatif dia. Not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1895, Cornell University mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 5. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Jangan takut salah. Kita belajar ya. Oke, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Baik, antara alpha atau bravo kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu grew. Subjeknya adalah the average level, ya teman-teman. Kemudian, nah sebelum titik-titik itu ada conjunction when. Masih ingat? Subjek, predikat, conjunction berarti di sini kita kehilangan subjek dan predikat dan harus urut. Yang tadi ya, yang contoh ketiga tadi teman-teman. Kalau menemukan ada conjunction, setelahnya harus ada subjek dan predikat. Terutama conjunction yang selain find voice ya. Yang alpha ada subjek inflation, predikatnya adalah begin. Kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada auxiliary did, subjeknya inflation, ada verbnya yaitu begin. Nah ini inversi teman-teman. Nggak bisa inversi ya kalau ada conjunction. Jadi musuhnya inversi itu adalah conjunction. Conjunction itu setelahnya harus urut, kecuali satu ya, yaitu nor. Cuma conjunction nor aja yang setelahnya predikat subjek atau inversi. Tapi selain conjunction nor, apapun conjunctionnya setelahnya harus urut. Subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Oke, berarti bravo nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek the beginning, tapi tidak ada predikat, Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta, nah inversi juga nggak bisa. Kalau ada conjunction tidak boleh diinversi karena nanti jadi kalimat tanya. Seperti itu. Sedangkan di soal structure TOEFL selalu berakhiran dengan titik. Kalimat tanya tidak pernah dipakai. Oke, berarti kalau ada conjunction cari subjek dulu baru predikat seperti itu. Jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Dan nanti kalau dibaca the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid 1960s when inflation began. Kalau diartikan tingkat harga di Amerika Serikat, tingkat harga rata-rata di Amerika Serikat naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Seperti itu. Oke, next number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Kita cek ya, Alfa atau Charlie. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada was. Nah, belum ada subjek ya, teman-teman. Nah, berarti kita butuh subjek di situ. Yang alpha, not until itu keterangan. Ada preposisi diikuti kata benda itu keterangan ya, teman-teman. Bravo ada keterangan waktu, koma, kemudian ada just. Just itu kata sifat atau kata keterangan. Ya, kata sifat atau kata keterangan tidak bisa jadi subjek. Bravo nggak bisa. Yang Charlie itu juga keterangan waktu ya, until 1866. Keterangan waktu tidak bisa jadi subjek. Yang Delta sama kayak yang Bravo, not until. Until itu preposisi atau conjunction. Preposisi atau conjunction tidak bisa jadi subjek. Nah, di semua pilihan tidak ada yang bisa jadi subjek, teman-teman. Adanya cuma keterangan. Nah, berarti nggak mungkin kalimat tidak memiliki subjek. Nah, berarti subjeknya bukan di sebelumnya predikat, tapi di setelahnya predikat, teman-teman. Oke, yaitu the first fully successful transatlantic cable. Kata bendanya di cable-nya, artinya kabel ya. Nah, berarti ini inversi, auxiliary subject verb. Oke, berarti kita diminta untuk mencari penanda inversi di sini. Nah, A, B, C, D tadi semuanya keterangan waktu. Keterangan waktu itu bisa menjadi penanda inversi kalau dia dinegatifkan, alias harus negatif. Nah, kelihatan ya teman-teman? Jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Ini masuk ke dalam penanda inversi nomor 3 tadi. Jadi nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Kalau diartikan, tidak sampai tahun 1866 kabel transatlantik pertama kali berhasil ditaruh sepenuhnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 6. Number 7. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Baik, Bravo, Charlie, Delta kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is also used, itu predikatnya ya. Subjeknya adalah it. Nah, sebelumnya aja conjunction fanboys, yaitu but, teman-teman. Yang dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Karena setelahnya ada subjek predikat dan sebelumnya ada koma. Nah, ini berarti fanboys-nya ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, tadi kita baru menemukan subjek predikat di setelahnya conjunction but. Berarti di sebelumnya belum ada. Berarti di titik-titik itu harusnya tempatnya subjek dan predikat. Ya, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya subjek predikat itu ada kata not only yang mana dia adalah penanda inversi nomor 3. Yaitu negatif adverb tadi, teman-teman. Oke, jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Yang alfa tidak ada predikat ya, memang ada subjek tapi tidak ada predikat. Seismologi di sini objek, bukan subjek. Dia objek dari kata use. Oke, berarti nggak ada subjek, nggak ada predikat, alfa nggak bisa. Yang Bravo ada subjek seismologi, ada predikat is used, tapi tidak diinversi atau tidak dibalik. Nggak bisa teman-teman. Kalau ada penanda inversi, ya di sini ada penanda inversi nomor 3, maka kita carikan yang inversi. Bravo nggak bisa karena tidak diinversi. Yang Charlie tidak ada predikat ya teman-teman. Nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary is, subjeknya adalah seismology, verbnya adalah used. Oke, nah berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 8, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama teman-teman. Berarti nggak ketipu ya. Di situ ada predikat is released, subjeknya adalah carbon dioxide. Nah, di depan sendiri itu ada conjunction when. Setelah conjunction itu tidak boleh diinversi. Kecuali satu ya, hanya conjunction nor saja. Ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, setelahnya nor itu baru diinversi. Tapi kalau conjunction selain nor, apapun itu, tidak boleh diinversi alias harus urut. Subjek dulu baru predikat. Oke, jadi kita cari pilihan ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alfa tidak bisa ya, karena tidak ada subjek tiba-tiba predikat. Yang bravo ada subjek added baking powder, subjeknya predikatnya adalah is. Kita tahan dulu yang bravo. Yang Charlie sama kayak yang alfa tiba-tiba predikat. Sedangkan kita tadi butuhnya subjek dan predikat, jadi harus ada subjek dulu. Kalau yang delta ada subjek baking powder, predikatnya adalah is added. Jadi kemungkinan bravo bisa, kemungkinan delta bisa. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan mengartikan, atau kalau nggak tahu artinya, teman-teman bisa mencari petunjuk lain di setelah titik-titik. Nah, di setelah titik-titik, di situ ada and, teman-teman. Fanboys, yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb 3, yaitu heated, maka sebelumnya and juga harus ada verb 3 di predikat nanti. Ya, nah berarti jawabannya adalah yang delta. Oke, atau kalau diartikan lebih enak yang delta, teman-teman. Misal yang bravo dulu ya, dimasukkan ke titik-titik, nanti artinya adalah ketika bubuk pengembang yang ditambahkan ke donat adalah dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Itu kalau yang bravo, nggak enak ya. Nah kalau yang delta, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Kita lanjut ke nomor 9. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Nah, sebenarnya cara menjawab soal ini gampang sekali teman-teman ya. Pokoknya kalau menemukan ada not only di paling depan soal, di paling awal kalimat ya, fix setelahnya itu pasti ada subjek predikat yang hilang yang harus dibalik. Jadi cari predikat dulu baru subjek. Atau kita analisa satu-satu ya, nggak apa-apa dengan cara agak lama. Dan saya lihat memang teman-teman ada jawaban Charlie, oh ternyata ada jawaban Alpha juga. Baik, Alpha atau Charlie, kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat consists. Subjeknya adalah it. Kemudian ada conjunction but di situ, yang mana dia sebelumnya ada koma, setelahnya ada subjek predikat. Nah, berarti ini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, yang harusnya titik-titik itu diisi subjek predikat, karena ada not only sebelum, sorry teman-teman, I burped. Jadi karena ada not only itu adalah penanda inversi nomor 3 ya. Maka bukan subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, karena itu ada penanda inversi nomor 3, yaitu negative adverb atau negative expression, seperti itu. Yang alpha tidak diinversi, alpha nggak bisa. Bravo ada conjunction, sedangkan di soal sudah ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat is, ada predikat is, subjeknya adalah the sun. Nah, kemungkinan Charlie bisa ya, teman-teman. Kalau yang delta udah nggak bisa karena ada conjunction that di situ. Nanti conjunctionnya ada 2, sedangkan subjeknya 2, predikatnya cuma 1 kalau kita pilih yang delta. Nggak bisa ya. Kalau ada 2 conjunction harus ada 3 predikat, bukan 1. Oke, berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material.
Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan planet apapun, namun tidak seperti planet-planet yang lain, matahari itu mengandung sepenuhnya atau seluruhnya gitu ya, bahan-bahan yang berupa gas seperti itu atau zat gas seperti itu. Oke, lanjut terakhir teman-teman. Nomor 10, hati-hati ada jebakan di sini ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabnya dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Baik, Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari verb verb kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Nah, di situ ada verb 1 yaitu help. Nah, itu predikat. Sebelumnya belum ada subjek, sudah ketabrak fanboys but. Nah, berarti but di sini hanya menghubungkan dua verb saja, bukan dua subjek, dua predikat, tapi dua predikat saja. Ya, jadi dua verb saja seperti itu. Nah, artinya sebelumnya but ini juga harus ada verb yang fungsinya jadi predikat dan bentuknya harus sama, yaitu verb 1, teman-teman. Oke, kita carikan gandengannya. Sebelumnya but ini belum ada verb 1 untuk digandengkan. Berarti di titik-titik kita butuh verb 1 ya sebagai predikat selain help yang dihubungkan dengan fanboys but. Kita cek dulu apakah sudah ada subjeknya. Kalau dicek di paling depan itu ada kata genetically modified organisms. Hurufnya awalnya besar semua, berarti itu nama. Nama itu kata benda, teman-teman. Oke, berarti itu subjek ya. Nah, berarti sudah ada subjek, kita hanya kehilangan predikat saja. Hati-hati dengan kata not only but also ya. Not only but also itu menjadi penanda inversi ketika not only-nya muncul di paling awal, teman-teman. Atau sebelumnya subjek predikat. Kalau di tengah-tengah, sama kayak dengan negative adverb yang lain atau negative expressions yang lain. Kalau tempatnya di tengah-tengah, ya berarti tidak diinversi. Ya, seperti itu. Oke, dari situ kelihatan ya, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Sorry, yang Bravo ya. Nah, kalau yang Alpha ada auxiliary do, verbnya reduce, ada they, ini inversi. Kita nggak butuh inversi. Kenapa? Karena sudah ada subjek di situ yaitu genetically modified organism. Kalau kita masukkan yang Alpha, subjeknya double, teman-teman. Oke. Kemudian yang Charlie juga sama, subjeknya double, ada predikat walaupun ada predikat tapi subjeknya double nggak bisa. Yang Delta sudah subjeknya double, ada conjunction lagi. Kita nggak butuh conjunction ya, teman-teman. Memang ada predikat di situ. Oke, delta nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang Bravo tadi ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment but also help to protect it. Kalau diartikan organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindunginya, maksudnya melindungi lingkungan itu tadi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari keempat mengenai bentuk kalimat yang unik ya, teman-teman. Jadi kalau kalimat itu sebenarnya urutannya adalah subjek predikat. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada 6 penanda yang hari ini kita sudah bahas tadi, jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan sebelum kita akhiri. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, besok weekend, teman-teman. Saya harap teman-teman sisakan waktunya atau sempatkan waktunya untuk menghajar latihan supaya teori jadi insting. Ya, jadi nanti ketika teman-teman tes tidak perlu mikir lama-lama lagi seperti itu. Oke. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Waalaikumsalam you, warahmatullahi Coach. wabarakatuh. Thank you, All Sir. right. Thank you, everyone. Have a great day.